Selat bering pada malam hujan lebat dan angin kencang. Beberapa nelayan sedang mengumpulkan jaring ikannya. Pria itu melepaskan talinya. Banyak ikan laut yang tersebar di seluruh dek. Pada saat inilah, mereka menemukan makhluk yang sangat besar dari antara pengumpulan ikan yang bergerak perlahan. Beberapa ikan laut tiba-tiba dibuang. Para nelayan sangat ketakutan, mereka mengambil lembing dan kapak. Menghadapi makhluk tak dikenal. Beberapa dari mereka menunjukkan ekspresi gugup. Mereka dengan hati-hati melangkah maju dan mengepung dek. Makhluk tak dikenal tiba-tiba muncul. Pria berbaju kuning yang memegang kapak itu langsung dipukul oleh ekor ikan. Sisanya mengambil lembing panjang dan berlari ke depan secepat yang mereka bisa. Makhluk tak dikenal itu dikejar oleh mereka ke kompartemen kapal. Mereka semua menghela nafas lega. Pria berbaju kuning itu terluka parah. Kapten langsung memanggil bantuan medis. Setelah badai berlalu, di laut yang tenang ini, bagian dalam kompartemen kapal nelayan ini membunyikan lagu yang sangat aneh. Kapten dan beberapa orang lainnya semuanya tertarik ke sisi itu. Salah satu pria tidak tahan, jadi dia mendekati tutup kompartemen kapal. Saat dia hendak membuka tutupnya, sebuah helikopter tiba-tiba menukik ke bawah. Muncul beberapa anggota tim komando US Navy SEALS dengan senjata lengkap. Kapten langsung melangkah maju dan membuka tutupnya. Melihat makhluk tak dikenal di bagian bawah kompartemen kapal, dia tidak tampak terkejut ketika dia melihatnya. Setelah meminta bawahannya untuk menyuntikkan obat bius ke makhluk tak dikenal, dan langsung memasukkannya ke dalam tong besi yang dibuat khusus dan membawanya keluar dari sini. Pada saat yang sama, di permukaan laut tidak jauh dari perahu nelayan, ekor ikan aneh muncul di permukaan air. Keesokan harinya, di sebuah pangkalan militer rahasia, di dalam tangki ikan besar, tanpa diduga, ada makhluk aneh dengan bentuk tubuh manusia berekor ikan. Dan ini adalah Putri Duyung yang legendaris. Di tempat lain, Ben sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, seorang gadis muda muncul di depannya. Untungnya, dia bisa menghentikan mobil tepat waktu. Gadis itu berjalan dengan goyah. Tapi sepertinya dia tidak tahu cara berjalan. Ben melangkah maju untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Tiba-tiba gadis itu jatuh ke tanah dan pingsan. Dia harus melepas jaketnya untuk menutupi tubuh gadis itu. Pada saat yang sama memasukkannya ke dalam mobil. Melihat gadis itu bernafas dengan cepat, sepertinya tidak biasa. Ben segera menghubungi dokter untuk menanyakan kondisi ini. Dokter mengatakan bahwa dia akan datang ke rumahnya untuk memeriksa. Ben membawa gadis itu langsung ke rumahnya. Gadis itu berbaring di sofa dan terbangun. Dia dengan penasaran mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Semuanya menjadi sangat baru baginya. Dia langsung mengambil kerang laut di depannya dan membawanya ke hidungnya untuk menciumnya. Ben bilang dia bisa membantu dan membawa gadis itu pulang. Tapi gadis ini tidak bisa bicara. Tiba-tiba dia mengangkat suaranya dan bernyanyi. Tetapi terganggu oleh ketukan di pintu di luar. Dokter sudah tiba depan pintu. Ketika Ben kembali ke dalam, gadis itu tidak bisa ditemukan. Dia bersembunyi di perahu yang ditinggalkan dan menghabiskan malam di sana. Ketika dia sadar kembali, dia mengamati kakinya. Tiba-tiba dia melihat seekor tikus. Dia tidak ragu sama sekali dan mengulurkan tangannya untuk menangkap tikus itu. Dia menyelesaikan sarapannya. Sekali lagi dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Dia mengenakan jaket yang terasa dengan tudung dan berjalan keluar ke jalan. Dia sepertinya sedang mencari sesuatu. Dia melewati toko barang mewah. Dia penasaran dan menatap wanita tua yang menyapu lantai, Helen Hawkins. Dan Helen sepertinya mengenal gadis itu. Tapi ekspresi di wajahnya adalah ketakutan. Pada saat ini, tepat ketika Ben melewati, dia melihat gadis itu berdiri di depan toko mewah. Dia menghentikan mobil dan dengan cepat berlari ke depan toko itu untuk bertanya. Tapi Helen tidak menyebut gadis itu sama sekali. Dia sepertinya takut akan sesuatu. Gadis itu mengikuti aroma ke pelabuhan. Dia melihat perahu nelayan bernama Bintang Utara. Di kapal dia menemukan jaring ikan. Dan suatu hari yang lalu, dia dan saudara perempuannya sedang berenang di laut dalam. Tiba-tiba saudara perempuannya dibawa pergi oleh jaring ikan ini. Dia pergi ke darat untuk mencari saudara perempuannya. Tapi sekarang, kakak perempuannya ditahan di akuarium raksasa di pangkalan militer. Gadis yang sama sekali tidak tahu di mana kakak perempuannya berada. Hanya mengandalkan perasaan untuk pergi kemana-mana mencari.
Dalam perjalanan, dia ditikam di kaki dengan batu. Gadis pintar menemukan sepasang sepatu plastik. Tiba-tiba dia melihat helikopter mainan. Dia ingat bahwa kakak perempuannya dibawa pergi oleh helikopter yang terlihat seperti helikopter mainan ini. Sekarang dia menonton kartun yang diputar di TV. Sekarang dia menonton kartun di TV, dan mempelajari cara orang memberi nama mereka. Dia menamainya Rin. Rin berjalan ke seorang pria, dan menunjukkan kepadanya helikopter mainan di tangannya. Menyiratkan bahwa dia ingin meminta pria ini untuk membantunya menemukan saudara perempuannya. Dia dengan bodohnya membuka pintu mobil, dan duduk di kursi di sebelah pria itu. Tapi pria itu memiliki niat jahat. Dia mengantarnya ke hutan kecil. Tapi dia tidak tahu bahwa gadis yang ingin dia perkosa sebenarnya adalah iblis. Pria itu membawa gadis itu ke hutan kecil yang sepi. Tapi dia tidak tahu kalau gadis di depannya itu bukan manusia. Ketika pria itu hendak memperkosa gadis itu memukulnya dan dia terbang melewat dari kaca depan di depannya. Pria itu meninggal di tempat. Nama gadis ini adalah Rin. Dia adalah penguasa pemangsa lautan. Dia adalah putri duyung dalam dongeng. Kakak perempuannya ditangkap oleh tentara. Rin pergi ke darat sendirian karena dia ingin mencari kakak perempuannya. Saat ini, dia sama sekali tidak tahu di mana saudara perempuannya berada. Adapun dunia manusia, dia juga tidak tahu apa-apa. Dia melepas jaket berdarahnya dan terus berjalan ke depan. Pada saat ini, dia melihat sebuah rumah di kejauhan dengan logo terpampang di luar rumah itu. Dan di bajunya juga ada logo yang sama. Dia tidak sengaja pergi ke pusat penelitian kelautan. Saya melihat di atas meja di rumah ada toples besar daging ikan cincang. Tanpa diduga, dia langsung mengambilnya dan menuangkan semuanya ke mulutnya. Setelah makan dan minum dengan baik, Rin dengan ekspresi sangat puas dan berjalan keluar dari pusat penelitian kelautan. Singa laut sedang menampilkan di bawah air segera merasa tidak nyaman. Singa laut melihat ke arah Rin dan terus menggeram. Dan saat ini, Ben, yang bekerja di dalam Institut Penelitian Kelautan, bertemu lagi dengan Rin. Dan Rin menatap singa laut dengan mata yang sangat aneh. Detik berikutnya, dia berbalik dan berlari kembali ke rumah. Ketika saya melihat Ben, sama sekali tidak ada kebencian. Rin perlahan mengendurkan tubuhnya. Namun karena sudah lama berada di luar laut, kulitnya tampak kering dan berkerut. Dan pacar Ben, Madi, tiba-tiba masuk ke kamar. Dia hampir salah paham Ben. Tapi jelas Madi juga menganggap Rin agak aneh. Dan Ben bilang dia membuat janji dengan dokter untuk datang ke sini untuk memeriksa kesehatan kepada Rin. Tapi menunggu sampai larut malam, dokter masih belum datang. Dan kondisi Rin semakin memburuk. Dia jatuh ke lantai. Dia merangkak keluar dengan susah payah. Ketika dia merangkak melewati tangga di depan pintu, lalu dia hampir berhenti bernapas. Dia mencoba menggunakan seluruh kekuatannya, akhirnya merangkak mendekati laut. Dia membenamkan kepalanya langsung ke air. Rin setelah kembali ke laut, dengan instingnya, dia benar-benar berubah. Ada sirip ikan di punggungnya. Dua kaki menyatu untuk membentuk ekor ikan. Dan semua pemandangan aneh ini, pada waktunya, terlihat jelas oleh Ben melalui kamera pengintai yang dipasang di dasar laut. Dia dengan cepat berlari keluar pintu. Langsung menyelam ke laut untuk memeriksa. Dia membawa senter dan dengan jelas melihat Rin di laut. Adapun Rin, setelah berubah, dia melihat Ben sebagai mangsanya. Dia berenang lurus ke atas dan menabrak tubuh Ben. Keduanya mulai bertarung satu sama lain di air laut. Rin membuka mulutnya untuk menggigit bahu Ben dan menyakitinya. Ben mencoba untuk berjuang dan melarikan diri dari Rin. Dia menendangnya dan dengan cepat berenang ke permukaan. Sebelum Ben bisa mencapai pantai, Rin menangkap kakinya. Ben mengambil lembing yang tertinggal di pantai. Setelah beberapa saat, dia berhasil melumpuhkan Rin. Dia akhirnya lolos dan berenang ke permukaan. Rin tidak mengejarnya bahkan setelah dia bangun. Dengan keberaniannya, ia mengibaskan ekornya dan berenang ke seberang lautan. Ben tidak peduli dengan hujan, mengemudi dan pergi ke toko mewah Helen. Dialah yang paling tahu legenda Putri Duyung di kota kecil ini. Ketika Ben masih sangat muda, dia telah mendengar Helen menceritakan banyak cerita tentang Putri Duyung. Pagi ini, ketika Helen melihat Rin di jalan, ekspresinya sangat ketakutan. Ben memberitahu Helen bagaimana dia melihat seluruh proses Rin berubah menjadi Putri Duyung. Dia yakin Helen pasti tahu tentang keberadaan Putri Duyung. Dan Helen juga terus terang menceritakan semuanya pada Ben. Ternyata, Putri Duyung bukanlah hewan yang jujur sama sekali. Kebiasaan mereka memakan orang.
Dan mereka selalu melihat manusia sebagai mangsa untuk diburu. Manusia sama sekali tidak memahami mereka. Sejarah kota kecil ini telah dipenuhi dengan tragedi yang melibatkan Putri Duyung. Helen memberitahu Ben bahwa sejarah keluarganya lebih berdarah dari yang dia bayangkan. Nenek moyangnya telah benar-benar kehilangan akal. Memimpin pelaut ke laut untuk membunuh Putri Duyung dalam hiruk-pikuk. Membuat spesies mereka tampak punah. Ketika Ben mendengarnya, dia sangat ketakutan. Dia kembali ke mobilnya di tengah hujan. Dia membuka buku tentang kisah Putri Duyung. Dia melihat gambar-gambar interpretatif dalam buku itu dan dia banyak berpikir. Keesokan harinya, Ben naik perahu nelayan bernama Bintang Utara. Dia pernah menjadi anggota perahu Bintang Arktik ini. Beberapa hari yang lalu, anggota kru mengatakan kepadanya bahwa mereka menangkap Putri Duyung. Tetapi mereka dipaksa oleh militer dan membawa Putri Duyung pergi. Pada saat yang sama, militer juga membawa pergi anggota kru mereka yang terluka. Tapi pada saat itu, Ben tidak percaya kata-kata mereka. Dan kapten ingin membuktikan keberadaan Putri Duyung. Dia memutuskan untuk pergi ke laut untuk terus menangkap Putri Duyung. Dan Ben bersedia pergi bersama mereka. Terutama karena dia khawatir mereka akan menyakiti Putri Duyung Rin. Itu sangat dingin di malam hari di laut. Tetapi mereka tampaknya sama sekali tidak berniat untuk tidur. Pada saat ini, Probe tiba-tiba bereaksi. Semua orang bergegas ke geladak untuk mengamati. Adapun kapten, dia memegang pistol tusuk sate dan mengarahkan lurus ke permukaan laut.